Kamu sedang ada di Siniar Monasterio. Dan ini episode ke-22. Ini kamu ketemu lagi sama saya, Adit. Ini masuk ke putaran keempat. Jadi setiap satu putaran itu diawali dengan saya, Adit, dan ditutup dengan Rama. Jadi kalau sudah Rama berarti kita akan masuk ke putaran yang baru lagi. Nah, selamat untuk Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati yang baru Kota Poso. Jadi Poso sudah punya pemimpin yang baru, dan untuk pertama kalinya Poso bupatinya seorang perempuan. Ya, selamat untuk pemimpin yang baru kita. Nah, bicara soal Poso ya. Bicara soal Poso, ada satu keresahan saya soal Poso. Soal ini sih, soal masyarakat Poso. Saya tidak tahu ya mau bilang pada umumnya atau pada khususnya, karena ini cuman berdasarkan circle saya. Jadi cuman berdasarkan orang-orang yang saya kenal, orang-orang yang kebetulan ada di lingkungan pergaulan saya. Jadi mungkin itu bisa jadi tidak mewakili masyarakat Poso secara keseluruhan, mungkin. Jadi ada satu keresahan saya terhadap orang-orang itu. Jadi keresahannya itu kurangnya apresiasi terhadap karya anak Poso, terhadap karya anak Poso dan terhadap Posonya sendiri. Jadi pernah ya waktu itu sekitar tahun 2006 kalau tidak salah, ya sekitar tahun itu Poso lagi rame-ramenya sama band-band indie asal kota Poso. Anak-anak Poso menciptakan lagu-lagunya sendiri. Walaupun nanti sekarang saya baru sadar kalau itu bukan bisa dibilang itu bukan lagu indie sih sebenarnya. Itu lagu pop lagu pop mayor label, tapi karena belum masuk ke mayor label, jadi memakai jalur indie seperti itu. Karena musik-musik yang dibawakan waktu itu masih yang easy listening, yang bisa diterima sama masyarakat. Jadi walaupun pada saat itu rame sama band-band indie, tapi belum ada yang berani untuk mengambil aliran musik yang bisa mungkin bisa dibilang beresiko tidak diterima masyarakat. Belum ada pada zaman itu. Tapi iya rame waktu itu rame dengan band-band indie yang anak-anak Poso yang menciptakan lagu-lagunya sendiri. Nah, ada satu band, ya bisa dibilang band indie senior yang ada di Poso, yang menciptakan lagu lebih duluan dibanding band-band yang lain. Nah, waktu itu dia pernah bikin kayak konser begitu, launching lagu mereka. Saya ingat waktu itu di Panti Penghibur. Nah, jadi cuman saya lupa waktu itu ada band pembuka atau tidak. Kayaknya seingat saya kayaknya tidak ada. Tapi ya format acaranya seperti orang launching lagu pada umumnya. Kayak Peter Pan waktu itu yang launching lagu mereka. Jadi seperti itu. Nah, lagu-lagu mereka bawakan, lagu-lagu ciptaan mereka sendiri. Selang beberapa lagu mereka jeda dengan, jadi vokalisnya itu menjelaskan lagunya
terinspirasi dari mana, dan lagunya menceritakan tentang apa, kayak gitu. Antusias penonton lumayan, ada cukup ramai waktu itu orang menonton. Cuman kurangnya di ketika vokalisnya sekaligus kayaknya itu leader band itu menjelaskan soal lagunya. Ada beberapa orang, dan itu cukup banyak di antara penonton yang langsung nyanyi Jo, terus saya jelaskan semua macam artis juga kayak begitu. Dan saya juga salah satu orang yang ikut di situ seperti itu, bicara begitu. Nanti sekarang baru saya sadar itu salah sebenarnya. Harusnya kita support. Ini asli loh, produk lokal Poso, dan mereka berkarya dan karya mereka bagus, karya mereka berkualitas. Dan mereka lagi mencoba untuk jadi artis di kota mereka sendiri, dan harusnya kita warga Poso mensupport mereka. Tapi sayangnya itu tidak terjadi waktu itu. Nah, itu keresahan saya. Dan tidak tahu ya kalau sekarang di zaman media sosial seperti ini, ya semoga saja sekarang orang-orang lebih mengapresiasi karya anak Poso sendiri sih. Nah, itu dalam musik. Dalam dunia fotografi dan videografi, ada satu contoh kasusnya itu. Waktu itu teman saya foto seorang kakek sama istrinya yang jadi kalau kita warga Poso itu sudah sering lihat kakek ini dorong gerobak, dan di dalam gerobak itu ada istrinya, dan dia dorong itu ya kemana dia pergi dia dorong gerobak itu, dan ada istrinya di dalam gerobak itu. Nah, teman saya foto kakek itu sama istrinya, dan fotonya pokoknya keren sekali. Dia kasih caption, saya lupa captionnya apa waktu itu, cuman kalau saya tidak salah ingat isinya itu kayak bilang bahagia itu sederhana, begitulah intinya. Nah, foto itu sudah dikasih watermark, tapi oleh orang Poso sendiri itu saya lihat, astaga, mereka crop watermarknya, terus upload lagi seolah-olah itu foto mereka sendiri. Nah, ini gimana ini? Jadi saya masuk komen, kasih komen di postingan itu, terus bilang ini bukannya fotonya ini, terus saya tag nama teman saya. Nah, itu soal fotografi. Soal videografi, jadi teman saya bikin satu video yang isinya tentang beberapa landmark yang ada di Poso, dan dia bikin suasananya itu seperti suasana anime. Dia bikin suasananya seperti suasana anime. Jadi dia pakai background waktu itu, background lagu-lagu Jepang, lagu-lagu anime. Saya lupa anime atau Korea, pokoknya antara dua itu, Korea sama Jepang. Nah, saya lihat dia upload di upload di IG-nya, terus di repost sama akun buzzer terbesar di Poso. Nah, pas saya buka Facebook, ada yang repost, bukan repost sih, dia bikin postingan video itu. Pertama saya belum aktifkan volume, terus saya nonton biasa saja. Saya pikirnya
seperti teman saya, videonya teman saya nih, sudah pas saya coba aktifkan volumenya, ternyata memang video itu diganti lagunya, diganti backsoundnya, bagian opening yang ada watermark nama teman saya itu dipotong, closingnya juga begitu, dan agak di crop kalau tidak salah ukuran layar videonya. Jadi yang ada watermark itu dihilangkan. Ini kan gimana coba? Dan saya tanya teman saya baru tahu pas saya kasih tahu. Jadi tidak ada izin. Kayak begini, jadi kurang apresiasi kan. Nah, itu soal musik. Soal dalam penulisan, ada 2 penulis lokal yang saya kenal di sini. Tapi yang saya heran, apa kurang seksi ya? Yang jadi pertanyaan saya, apa Poso itu kurang seksi untuk dijadikan tema dalam cerita mereka? Karena persamaan dari keduanya, walaupun beda kualitas tulisan, yang menurut saya yang satunya lebih berkualitas, yang teman saya itu. Nah, tapi persamaannya dua-dua seperti seolah-olah menganggap kalau tulisannya mau keren itu yang diangkat itu tentang Bandung, tentang Jogja. Bahkan kalau saya tidak salah yang satu itu pernah angkat luar negeri. Nah, yang saya baca, sayangnya mengangkat tempat-tempat di luar kota Poso, tapi seolah-olah itu hanya cuma tempelan gitu ya, menurut saya ya. Karena hanya menyebutkan namanya, tapi tidak detail bagaimana kondisi nama tempat yang disebutkan. Padahal kan kalau misalnya kalian, ya ini cuman menurut saya, bisa saja salah, kemungkinan besar juga salah. Padahal menurut saya nih, kalau misalnya kamu bikin tulisan dan itu berlatar tempat Poso sendiri, kan kamu bisa lebih detail untuk bilang. Dan atau kondisi bagaimana di sini, kalau orang pacaran itu di sini bagaimana, jalan-jalannya kemana, kayaknya itu lebih seksi untuk diangkat jadi satu tulisan dibanding kita harus mengangkat tema kotanya orang seperti itu. Nah, dari semua yang saya cerita sih, intinya saya berharap semoga ya di pemerintahan yang baru ini untuk Kota Poso, semoga pemerintahnya itu lebih support terhadap karya-karya anak Poso, menjadikan anak Poso itu jadi, bisa dibilang jadi artis di kota mereka sendiri sih. Di saat kota-kota lain sudah punya selebgram, setahu saya Poso sampai sekarang belum ada selebgram. Ada beberapa orang good looking di kota Poso yang followersnya banyak, tapi tidak memfokuskan diri untuk jadi itu. Entahlah ya. Terus pasti ada yang bertanya, memangnya salah kalau tidak fokus? Tidak. Saya tidak bilang mereka salah karena tidak memfokuskan diri untuk jadi selebgram. Cuman kan kalau ada yang minta untuk dipromokan makanannya, ya mereka terima untuk bantu promo. Padahal kalau mereka fokuskan diri ke situ, saya yakin cukup banyak produk-produk makanan, minuman atau pakaian yang mereka tidak bingung lagi mau promo ini kemana. Mereka jadi punya pilihan untuk ke ini,
promo lewat ini, promo lewat si ini kayak gitu. Karena pernah ya waktu itu ada satu produk makanan yang mau kerjasama dengan kita. Jadi saya kelola satu akun kuliner di Kota Poso. Mereka mau kerjasama dengan kita. Nah, si yang punya produk makanan ini sempat dia bilang susah soalnya cari selebgram di Poso. Kayaknya tidak ada. Dia pernah bilang seperti itu. Dan saya baru, oh iya ya, tidak ada ya kayaknya di sini. Makanya dia bilang syukurlah ada satu akun kuliner makanan dan minuman yang ada di Poso, yang itulah yang saya kelola sama teman-teman, dan dia bisa promo di situ. Ya seperti itulah. Mudah-mudahan anak-anak Poso kreatif yang menciptakan karyanya sendiri itu bisa lebih diapresiasi sekarang. Mereka bisa jadi artis di kotanya sendiri. Iya, saya pernah alami juga waktu itu. Jadi ada waktu itu satu anak Poso yang tembus sampai nasional. Dia ikut ajang pencarian bakat dan tembus sampai nasional. Saya sempat ada ide. Jadi terpikir sama saya untuk, dia kan sudah punya nama nih, dia sudah punya nama secara nasional, dan dia kemungkinan besar akan butuh stok lagu. Nah, kenapa tidak stok lagu itu dipenuhi dengan lagu-lagu dari hasil anak-anak Poso dan dibawakan oleh dia dengan gayanya dia. Jadi itu yang terpikir di saya. Dan kebetulan waktu itu saya kenal sama salah satu orang, ya bisa dibilang manajemennya dia. Jadi saya coba tawarkan ke orang itu. Saya bilang ide saya ini. Tapi selesai saya bilang ide saya ini, saya langsung dijudge. Saya langsung dibilang, kenapa? Supaya dia bisa bawakan lagumu. Astaga. Iya, saya memang terpikir untuk, wah kalau dibawakan juga laguku bagus. Tapi kalaupun seandainya lagu saya tidak terpilih untuk dia mau bawakan, itu tidak apa-apa. Cuman yang penting lagu yang dia bawa itu lagu-lagu hasil karya anak-anak Poso sendiri. Seperti itu. Tapi kemudian disusul lagi, dibilang tidak bisa kayaknya. Dibilang waktu itu tidak bisa. Dibilang lagu saya itu tidak terkenal itu. Jadi tidak bisa menopang nama dari anak ini yang sudah tembus nasional. Ya mudah-mudahan lah sekarang hal itu bisa hal-hal seperti itu sudah tidak ada di sini. Tidak ada lagi di Poso. Apresiasi terhadap karya anak Poso sendiri jadi lebih meningkat sekarang. Apalagi sekarang kan media sudah bagus, sudah banyak media. Tinggal kita ini yang saling support. Jadi kayak misalnya ada satu anak Poso punya karya, kita tidak perlu malu lagi untuk, kita tidak usah merasa malu untuk ini karya anak Poso, ini kita promo, kita share. Tapi dibarengi dengan yang berkarya ini harus menampilkan karyanya dengan semaksimal mungkin. Jangan cuman asal-asalan juga, seperti itu, supaya bisa bersaing dengan daerah-daerah lain. Nah, jadi pas kalau misalnya itu terwujud, kita mengapresiasi karya anak Poso,
Bayangkan semuanya jalan. Produk-produk lokal misalnya kayak makanan itu mau promosinya mereka menghubungi selebgram yang ada di sini, selebgram yang asli Poso. Terus Poso TV itu menyiarkan program-program yang taruhlah sama seperti program TV nasional yang kita nonton. Taruhlah sama seperti itu. Tapi isi di dalamnya ya orang-orang Poso juga. Kayak misalnya bawa berita, pembawa beritanya orang Poso juga. Terus hiburan, misalnya hiburan lawak, pelawaknya orang Poso juga. Pemain bandnya orang Poso juga. Terus kalau misalnya kayak talk show yang diundang misalnya penulis-penulis yang dari Poso, pemain musik yang dari Poso, dancer yang dari Poso juga, atau orang-orang berprestasi yang bisa menginspirasi anak-anak Poso lainnya. Itu diundang di talk show. Nah itu ya bayangkan saja isinya Poso TV seperti itu. Nah program radio juga seperti itu. Isinya misalnya kayak berita. Ya sama dengan Poso TV. Isinya berita tapi berita yang taruhlah 90% atau 80 atau 90% isinya tentang kejadian-kejadian yang ada di Poso. Misalnya di daerah mana di bagian Poso ini sedang terjadi apa, misalnya terjadi banjir atau terjadi hujan deras, kayak begitu. Terus isinya di radio itu misalnya musik, balik lagi soal musik karena saya pelaku musik bisa dibilang. Isinya dominan sama band-band indie yang asal Poso juga. Kayak begitu. Ini di tahun berapa itu ya? Kayaknya belum lama dari tahun sekarang. Itu di satu radio lagunya anak Poso hanya bisa diputar di program indie. Kalau dulu waktu di zamannya saya, lagu-lagunya karya anak Poso itu bisa di request di program mana saja, yang penting itu program request. Ini kan makin mempersempit jadinya. Ya semoga yang begini bisa didengar lah sama pemerintah biar dapat support. Ya kayak begitu. Jadi bayangkan semua itu jalan, kita jadi seperti punya industrinya sendiri dan besar kemungkinan itu variasi profesi di sini akan lebih banyak variasinya. Kayaknya itu untuk episode kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya.